Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Surge Arrester, yang dimana penyampaian ini akan saya jelaskan secara simpel saja tanpa menggunakan bahasa teknik, tetapi bagaimana alur kerja dari Surge Arrester tersebut dan bagaimana Surge Arrester tersebut bisa memproteksi. Nah, di sini saya contohkan ada satu buah rumah yang menggunakan kWh meter. Seperti biasa di sini ada dari RST masuk ke trafo lalu diturunkan menjadi 220 volt masuk ke instalasi rumah. Di instalasi rumah ini sudah terpasang Surge Arrester. Nah, jika teman-teman berada di dataran tinggi atau berada di pegunungan-pegunungan ya, biasanya curah hujannya sangat tinggi sekali. Berikut juga disertai dengan petir-petir. Maka dari itu, teman-teman harus memasang Surge Arrester. Nah, bagaimana untuk cara kerjanya? Nah, di sini saya contohkan terjadi petir di area kabel ini. Kayak gini, lihat. Nah, di sini si kabel ini terkena petir. Bukan di sini aja, saya contohkan di area sini. Nah, di area sini terjadi petir juga, terkena petir lah istilah nama. Jadi intinya petirnya berada di luar atau di eksternal si rumah ini. Yang dimana ketika terjadi sambaran petir di area kabel ini, maka nanti si kabel ini akan terinduksi oleh si petir ini sehingga menyebabkan si kabel ini terjadi naik tegangan sesaat, teman-teman. Tegangannya sangat besar sekali ya. Kalau gak salah itu mencapai 20 kP lah kalau petir itu. Nah, jalur kerjanya kayak gimana? Lihat. Untuk induksinya kayak gini. Contohnya terjadi induksi di kabel dari trafo dulu nih sampai ke rumah, lihat. Nah, segini ini jalur tegangan tinggi nih dari petir tadi secara sesaat contohnya ya. Lalu masuk ke rumah, lihat. Nah, masuk ke rumah tadi kan ini yang dari trafo tadi ya akan masuk ke kWh meter, lihat. Nah, masuk ke kWh meter. Kalau tidak ada Surge Arrester, maka ini akan langsung ke peralatan elektronik rumah kita, sehingga peralatan elektronik rumah kita menjadi terkena sambaran petir. Karena sambaran petir tadi menaikkan tegangan secara sesaat ya, dan menaikkan arus juga, maka alurnya kayak gini. Ini sudah masuk ke kWh, lalu masuk lagi, lihat, ke Surge Arrester. Nah, di sini ketika sudah mencapai Surge Arrester, si tegangan ini tidak akan langsung mengalir ke instalasi rumah, tetapi akan langsung dibuang ke ground, teman-teman. Nah, ketika terjadi tegangan tinggi kayak gini, biasanya di Surge Arresternya ada tandanya atau ada lampu LED-nya di sini menjadi warna merah. Contohnya kayak gini. Ini menandakan bahwa arresternya memproteksi adanya tegangan tinggi dari petir tadi atau adanya induksi tadi. Nah, setelah kayak gini berarti si tegangan tadi langsung dibuang ke tanah, teman-teman. Kayak gini. Nah, ke grounding. Jadi cara kerja Surge Arrester ini seperti kapasitor ya sebenarnya. Jadi menyimpan muatan dulu, muatan listrik, dan langsung membuangnya ke ground. Bahasa simpelnya gitulah, jangan bahasa teknik, terlalu pusing. Oke, jadi jika ada Surge Arrester, maka tegangan tinggi tadi ya yang mencapai 20.000 volt hanya sesaat saja, bahkan arus juga sampai naik juga, tidak langsung ke instalasi rumah sini, tetapi dibuang ke tanah oleh Surge Arrester ini, diproteksi langsung oleh Surge Arrester ini. Nah, maka dari itu untuk groundingnya harus dipisah, teman-teman, kayak gini. Antara ground instalasi dan ground anti petir yang dari arrester ini harus dipisah. Kalau tidak dipisah nanti akan kayak gini, lihat. Nah, saya contohkan di sini digabung nih, ground arrester dan ground instalasi. Maka induksi tadi akan kayak gini, lihat. Nah, masuk ke kWh meter, lalu masuk ke Surge Arrester sini. Emang benar terjadi proteksi di arresternya. Akan tetapi ketika dibuang ke tanah, dia tidak langsung dibuang ke tanah, malah ada sisa-sisa yang masuk ke instalasi rumah. Lihat ke sini. Sehingga nanti untuk instalasi rumahnya terkena juga sambaran petir, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, pengalaman saudara saya kayak gini. Sehingga instalasi rumahnya atau peralatan elektroniknya terkena juga, teman-teman. Karena groundingnya digabung kayak gini. Makanya yang benar itu dipisah kayak tadi, teman-teman. Baik, jadi itu sekilas saja untuk cara kerja dari arrester. Saya jelaskannya bahasa umum saja, tidak bahasa teknik, supaya teman-teman pada paham. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.